Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kehidupan kita ini seringkali ada kebodohan dalam hidup kita. Kita merasa hikmat itu punya kita. Namun sebenarnya hikmat yang sejati itu hanya dari Allah. Suatu contoh yang jelas yaitu kehidupan Raja Salomo yang disebut seorang yang penuh dengan hikmat. Tapi nyatanya dia jatuh dalam dosa sehingga dia melanggar perintah-perintah Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh dia setelah dia bertobat, itulah yang dia tuliskan dalam kitab Pengkhotbah. Sekarang dia tahu bahwa dia itu sebenarnya jauh daripada hikmat Allah. Karena hikmat Allah hanya mungkin itu didapat dari anugerah saja. Dan kalau orang melenceng daripada jalan Tuhan, maka hikmat itu menjadi hilang. Yang sebenarnya tapi bengkok menjadi hikmat manusia saja. Dan itu dikatakan dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 23 sampai 26 yang berbunyi demikian. Semuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Tuhan terhindar daripadanya, tapi orang yang berdosa ditangkapnya. Dia sadar setelah dia terjerat oleh wanita-wanita, ya, dan dia katakan bahwa aku menemukan sesuatu yang lebih pahit, yaitu perempuan yang seperti jala. Karena wanita-wanita yang dia pilih mungkin cantik, tetapi justru menjala dia seperti ikan yang terjala sehingga dia lalu dikail dan mengakibatkan merana hidupnya. Sehingga dia menemukan hidup ini lalu menjadi sia-sia. Dia sadar apa yang dia peroleh secara jasmania itu sebenarnya sia-sia saja. Dia sekarang sadar bahwa walaupun dia adalah seorang yang punya hikmat, tetapi hikmat tanpa hubungan yang baik dengan sang hikmat itu lalu menjadi kebodohan. Ya, dia berkata bahwa apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Hikmat Tuhan itu sangat dalam. Sehingga dia sadar sekarang tanpa Tuhan, bimbingan Tuhan yang terus menerus, maka dia keluar dari jalur yang sebenarnya. Dan itulah yang membuat dia sadar, yang membuat dia menuliskan kitab Pengkhotbah ini yang berkata segala yang di bawah langit menjadi sia-sia. Karena berakhir dengan satu hal penting, yaitu menghadap Allah dan akan dihakimi. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan jangan merasa pandai dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan yang terus-menerus bergandeng dengan kita, maka kita bisa keluar dari jalur yang benar. Kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak menjadi bodoh seperti apa yang dialami oleh Raja Salomo.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu tanpa persekutuan yang permanen dengan Tuhan, kami bisa tergelincir. Kami bisa keluar dari hikmat yang sebenarnya. Dan kami akan menemukan bahwa hal-hal yang sia-sialah yang kami kejar. Terima kasih buat peringatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata amin.